Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Asisa Suryani Putri dengan NIM 19113420003. Selanjutnya saya sendiri, Sunarti Hendra dengan NIM 19113420005. Yang ketiga, Sri Rahnianti Anwar dengan NIM 19113420011. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai tempat kedudukan di dalam ruang dan persamaan bola. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu tempat kedudukan di dalam ruang. Tempat kedudukan atau disingkat dengan TK adalah himpunan titik-titik yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. TK mungkin hampa, satu titik berupa kurva, garis lengkung atau lurus berupa permukaan, surface atau bidang, ataupun seluruh ruang itu sendiri. Dalam menghadapi masalah tempat kedudukan, kita mempunyai cara-cara menyelesaikannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengambil titik X0, Y0, Z0 sembarang pada tempat kedudukan atau TK, lalu mencari hubungan-hubungan yang diperoleh. Variabel X, Y, Z dieliminasi sehingga didapat hubungan antara X0, Y0, Z0 saja dengan menghapus indeks 0 dari hubungan tersebut, atau dikatakan menjalankan titik X0, Y0, Z0 sehingga diperoleh TK yang dinyatakan. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Tentukan TK titik-titik yang berjarak 4 dari bidang X, Y serta jumlah kuadrat jaraknya ke 1,0,0 dan negatif 1,0,0 adalah tetap sama dengan 36. Penyelesaiannya yaitu ambil P ke X0, Y0, Z0 TK karena berjarak 4 dari bidang X, Y atau bidang Z sama dengan 0. Mengapa Z sama dengan 0? Karena kita telah mengetahui bahwa bidang X, Y berarti Z-nya sama dengan 0. Maka Z0 nya sama dengan 4 atau Z0 sama dengan negatif 4. Dinyatakan dengan persamaan pertama. Selanjutnya yaitu kuadrat jarak P ke 1,0,0 adalah X0 kurang 1 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat, dan kuadrat jarak P ke negatif 1,0,0 adalah X0 ditambah 1 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat, sehingga jumlah kuadrat jaraknya yaitu X0 dikurang 1 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat ditambah X0 ditambah 1 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Diketahui jumlah kuadrat jaraknya sama dengan 36, atau X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat sama dengan 17. Ini dinyatakan persamaan kedua. Dari kedua persamaan ini, dari kedua hubungan 1 dan 2 bebas dari variabel X, Y, Z, sehingga dengan menghapus indeks 0 diperoleh TK di mana Z sama dengan 4 dan X tambah Y tambah Z sama dengan 17. Tempat kedudukan atau TK tersebut berbentuk sepasang lingkaran. Secara teori himpunan dapat kita tulis TK sama dengan X, Y, Z, di mana Z kuadrat sama dengan 16, gabung X, Y, Z, di mana
X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 17. Itulah materi yang saya paparkan. Selanjutnya, cara menyelesaikan tempat kedudukan di dalam ruang yang kedua, yaitu adanya atau munculnya parameter. Dengan mengeliminasi parameter-parameter tersebut diperoleh tempat kedudukan yang dinyatakan. Jika terdapat n tambah 1 hubungan n buah parameter, maka tempat kedudukan merupakan permukaan. Jika n tambah 2 hubungan dengan n buah parameter, maka tempat kedudukannya merupakan kurva. Contohnya yaitu, tentukan tempat kedudukan titik dengan vektor posisinya vektor yang mempunyai persamaan A sama dengan X, Y, Z sama dengan 1, T, T kuadrat, di mana T merupakan suatu parameter. Maka penyelesaiannya yaitu X, Y, Z sama dengan 1, T, T kuadrat dapat ditulis menjadi X sama dengan 1, Y sama dengan T, dan Z sama dengan T kuadrat, merupakan terdapat 3 hubungan dengan sebuah parameter. Tempat kedudukannya merupakan kurva peleyapan parameter, menghasilkan X sama dengan 1, Z sama dengan Y kuadrat. Tempat kedudukan tersebut berbentuk parabola. Yang ketiga yaitu pengambilan titik sembarang X0, Y0, Z0 pada tempat kedudukan di samping parameter yang ada atau muncul, peleyapan parameter, dan menjalankan X0, Y0, Z0 tersebut menghasilkan tempat kedudukan yang dinyatakan. Contohnya yaitu sebuah garis lurus digerakkan sejajar Y sama dengan 0 dan selalu memotong kurva-kurva. C1 di mana X, Y sama dengan 4 dan Z sama dengan 0, dan C2 di mana Y kuadrat sama dengan 8Z dan X sama dengan 0. Maka tentukan tempat kedudukannya. Maka penyelesaiannya, ambil P yaitu X0, Y0, dan Z0 pada tempat kedudukan tersebut bila A, B, C merupakan arah garis di atas, diperoleh persamaan X sama dengan X0 ditambah lambda A, Y sama dengan Y0 ditambah lambda B, dan Z sama dengan Z0 ditambah lambda C. Merupakan persamaan pertama. Lambda suatu parameter karena memotong C1 dengan eliminasi persamaan 1, terdapat hubungan X0 dikurang AZ0 per C dikali Y0 dikurang BX0 per A kuadrat sama dengan 4 yang merupakan persamaan kedua. Dan memotong C2 diperoleh Y0 dikurang BX0 per A kuadrat sama dengan 8 Z0 dikurang CX0 per A yang merupakan persamaan ketiga. Karena persamaan 1 sejajar dengan Y sama dengan 0, berarti B sama dengan 0. Eliminasi A, B, C dengan B sama dengan 0 dari persamaan 2 dan ketiga yang menghasilkan Y0 kuadrat 4 kurang X0 Z0 sama dengan 32 Z0, dan menjalankan X0, Y0, Z0 diperoleh tempat kedudukan suatu permukaan dengan persamaan Y kuadrat 4 kurang XY sama dengan 32 Z. Baik, materi selanjutnya yakni mengenai persamaan bola. Nah, persamaan bola merupakan suatu bola. Nah, yang didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik dalam ruang 3 dimensi atau dimensi 3 yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Nah, titik tetap atau yang kita sebut dengan titik pusat. Nah, dapat dinyatakan dengan menggunakan suatu persamaan. Nah, jadi dapat dilihat pada gambar, contohnya itu titik pusatnya itu yaitu M, A, B, C. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan persamaan bola? Nah, jadi
kita misalkan dulu pusat bola adalah M, yaitu A, B, C dengan jari-jari R, kemudian ambil sebarang titik P, yang ini terletak pada X, Y, Z pada bola, maka untuk mencari panjang MP, kita dapat mengurangkan vektor OP dengan vektor OM. Sehingga diperoleh, nah MP ini disebut juga dengan jari-jari bola pada contoh. Nah, sehingga diperoleh R sama dengan akar X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat ditambah Z kurang C kuadrat. Nah, sehingga diperoleh R kuadrat sama dengan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat tambah Z kurang C kuadrat. Nah, bila P, X, Y, Z dijalankan, maka diperoleh tempat kedudukan titik-titik yang dicari, yaitu persamaan bola. Nah, jadi persamaan bola yang dapat diperoleh dari bola yang berpusat pada titik A, B, C dengan panjang jari-jari R, yaitu diperoleh X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat ditambah Z kurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian kita jabarkan sehingga menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 2AX dikurang 2BY dikurang 2CZ tambah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita misalkan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang R kuadrat ini menjadi D. Kemudian minus 2A ini menjadi huruf A besar. Kemudian minus 2B ini menjadi huruf B besar. Kemudian minus 2C ini menjadi C besar. Nah, sehingga persamaan bolanya dapat ditulis yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan persamaan bola dengan pusat M dengan titik pusat yaitu minus 2,3,1 dengan jari-jari 2. Nah, penyelesaiannya jadi kita menggunakan persamaan bola yang ini karena yang diketahui di soal itu adalah titik pusat. Nah, titik pusat. Nah, sehingga kita dapat memasukkannya ke dalam persamaan bola ini. Nah, di mana nilai A kecilnya yaitu minus 2, B kecilnya 3, dan C kecilnya itu 1. Kemudian kita perhitungkan sehingga peroleh persamaan bola yakni X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah 4X kurang 6Y dikurang 2Z tambah 10 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan bola dari titik pusat M yaitu minus 2,3,1 dengan jari-jarinya sama dengan 2. Nah, contoh soal berikutnya yakni tentukan titik pusat dan jari-jari bola dari persamaan bola X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah BE 8X dikurang 10Y dikurang 6Z tambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi penyelesaiannya sebelum kita menyelesaikan, sebelumnya tadi ada pemisalan yang untuk menentukan persamaan bola sebelumnya. Nah, dari sini kita dapat menghitung titik pusatnya. Nah, di mana titik pusatnya itu yaitu A kecil, B kecil, C kecil. Nah, masukkan masing-masing nilainya. Nilai A besar itu yaitu 8, B besarnya itu minus 10, dan C besarnya itu minus 6. Nah, sehingga diperoleh A kecilnya itu min 4, B kecilnya itu 5, dan C kecilnya itu 3. Kemudian untuk mencari jari-jarinya kita dapat menggunakan pemisalan ini. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan D. Nah, masukkan nilainya sehingga diperoleh jari-jarinya sama dengan akar 49 atau sama dengan 7.
Nah, sehingga titik pusat bola M yaitu di pusat bola M yaitu minus 4,5,3 dan jari-jarinya itu sama dengan 7. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.